kemerosotan moral semakin merosot di negeri tercinta Indonesia. Betapa tidak, hal tragis kembali terjadi di mana pasangan suami istri bersekongkol dengan roh jahat untuk melakukan pesugihan dengan mencoba mencongkel mata anak kandungnya sendiri. Haruskah hal ini terjadi di era manusia yang sudah lebih beradab serta mengenal modernisasi? Ini kan fenomena gunung es dalam masyarakat kita ya masih dipercaya baik orang yang rasional maupun dosa. Kadang-kadang pendidikan tinggi juga mencari hal-hal yang sifatnya mistik dan gaib gitu loh. Fenomena tunggal ini kan sebenarnya harus kita lihat bagaimana seorang orang tua tega menyungkil matanya, bahkan kakaknya itu diberi air garam 10 liter sampai meninggal karena mereka yakin bahwa kekuatan ilmu itu hanya bisa dicapai dengan kurban tumbal. Biasanya banyak juga kadang-kadang anak perawan yang darahnya dipersembahkan, kemudian sampai orang ngambil mayat orang meninggal, kemudian orang mencari sesuatu yang sebenarnya irasional. Mengapa yang irasional itu masih diyakini? Karena mereka yakin bahwa inilah jalan untuk mendapatkan kekebalan ilmu, kekayaan, mendapatkan kemampuan magis. Ini disebut ilmu-ilmu hitam. Nah, kalau kita melihat ilmu hitam, sebenarnya ini kan roh jahat yang bersemayam di dalam tubuhnya. Karena roh jahat itu kan selalu membawa orang kepada godaan. Ya, digoda ingin kaya, digoda ingin sukses, digoda untuk menguasai dunia ini. Padahal dia ini menghamba pada iblis. Lah bentuk iblis itu apa? Yaitu nafsu. Iblis itu suatu yang tidak, tapi nafsu bayangan yang ilusi di mana dengan mengorbankan itu seolah-olah dia mendapatkan kesaktian itu sehingga orang mengalami trans. Lah gejala-gejala ini terjadi dalam mitos itu dalam sejarah terjadi pra-Sokrates, pra-Plato. Dulu orang melihat gejala alam, kalau alam marah, ada bencana, maka menumbalkan. Ingat kan kisah-kisah kalau kita nonton film-film kan kelihatan. Tapi begitu muncul Sokrates, Plato, pentingnya kesadaran kritis manusia rasional, orang menjadi rasional itu sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi gejala-gejala itu bisa diteliti, maka mitos itu mulai hilang. Tetapi di belahan dunia masih ada, di India juga sama terjadi. Bahkan di negara Afrika juga ada video itu kan sama pengorbanan orang yang dikorbankan juga anak-anak, dikorbankan juga ada eksploitasi perempuan yang dikorbankan sebagai tumbal itu katanya dewa meminta tumbalnya. Dan kita masih dengar kan kalau orang jangan pakai pakaian tertentu kalau Anda ke pantai selatan karena nanti akan disamber Nyai Loro Kidul. Ini kan mitos. Mitos yang selalu tumbuh di masyarakat dan diyakini, dan mitos itu kerap kali dijadikan suatu realitas meskipun ini tidak rasional. Jadi problem kita sebenarnya ada persoalan ini kan munculnya kalau zaman-zaman Sokrates itu yaitu belum kesadaran akal budi. Jadi kesadaran orang mengalami opklarum, pencerahan di mana akal budi harusnya menjadi jalan keputusan dalam menentukan upaya-upaya untuk mencapai sukses, tetapi ini jalan pintas. Jadi orang nggak mau kerja, orang nggak mau menabung, orang nggak mau fighter dengan usahanya, tapi orang jalan pintas. Sehingga dengan ilmu itu akan mendatangkan kekayaan, akan mendatangkan kemaksuran, kemuliaan. Tapi kan itu banyak tidak terbukti. Lah, pelajaran ilmu-ilmu gaib ini banyak. Ada bukunya, bahkan sekarang bisa diunduh di internet. Tetapi itu bahaya sekali kalau orang tidak punya kemampuan bisa membedakan mana roh baik, roh jahat. Lah kadang-kadang dia bisa berkamuflase seolah-olah roh baik, padahal itu roh jahat. Jadi makanya kalau orang itu belajar tentang ilmu-ilmu seperti ini lebih baik dia memperdalam aja ilmu agamanya. Karena dengan kedalaman ilmu beragama seseorang itu mendapat kemampuan kok. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk segala-galanya. Maka kemampuan-kemampuan itu bisa dilatih seperti orang latihan Shaolin itu kan punya kemampuan pernapasan,
dia juga bisa mampu menyembuhkan banyak orang. Meditasi segalanya, bukan dengan tumbal yang anaknya dikorbankan, yang matanya harus dicungkil, yang darah keperawanan harus diteteskan. Ini semua tumbal, ini sesuatu yang irasional. Jadi yang irasional itu jangan lagi dijadikan pilihan. Logikanya tidak lagi ada. Jadi mereka itu nggak percaya dengan logika dan pengetahuan. Jadi lebih percaya mereka kepada yang namanya ajaran-ajaran yang sesat, yang sebenarnya nggak masuk akal. Jadi kalau orang diminta kamu harus numbalin anakmu. Kalau kamu numbalin anakmu, kamu dapat misalnya kemampuan ilmu, mendapatkan ilmu kebal. Itu sudah nggak masuk akal. Karena itu bisa dipelajari kok. Tanpa harus menumbalkan seseorang. Jadi harus mampu manusia dengan rasional diberi Tuhan. Jadi kalau roh baik itu selalu membimbing kepada orang itu menjadi baik itu karena apa? Perbuatan, tindakannya mulia. Maka roh baik itu membimbing. Jadi kalau orang roh baik itu mengilimi ketenangan, hidupnya sejahtera, banyak teman, kalau usaha betul tekun, rajin, roh baik. Tetapi kalau roh buruk, selalu mereka nggak meningkatkan kualitas makanan, minumannya, tetapi percaya dengan mantra, dukun, ilmu gaib, pasti pendatang datang. Itu hanya sementara, itu kan hanya keyakinan semu. Pertama-tama ya harus kita internalisasi nilai-nilai agama. Bahwa Tuhan itu mengajarkan kepada manusia bahwa hidup itu harus disyukuri. Bahwa hidup itu tidak boleh, dalam hidup itu kita menghilangkan nyawa orang lain yang tidak berdosa. Jadi sesuatu ilmu yang selalu menjadi tumbalnya orang lain tidak berdosa, itu ilmu sesat. Maka ilmu-ilmu semacam itu harus dikubur. Karena itu sesuatu yang rasional, tidak logis, dan itu hanya keyakinan semu. Lah, kadang-kadang yang tersesat ini sudah kehilangan kesadaran rasionalnya. Sehingga dia di bawah ilusi. Seolah-olah kalau melakukan itu semua maksud tujuannya tercapai. Enggak, itu ilusi. Mengapa ilusi terjadi? Ya karena orang itu berkonsentrasi pada satu titik. Sehingga dia mengatakan anak saya harus saya congkel. Kalau anak saya congkel pasti saya akan mendapatkan ilmu, pasti saya akan kaya, pasti saya situ. Itu kan keyakinan semu. Dan itu bahayanya ilusi itu ketika mendapatkan keyakinan-keyakinan seolah keyakinan itu benar, padahal ini sesat. Lah ilmu-ilmu sesat itu terjadi karena apa? Orang menggamba kepada benda, menggamba kepada yang namanya makhluk-makhluk tertentu, padahal orang itu kehilangan kesadaran irasionalnya itu. Jadi manusia yang menggamba kepada yang namanya setan itu bukan ada bentuknya, itu adalah manusia yang kehilangan kesadarannya itu. Sehingga manusia tidak lagi menjadi manusia, tapi dia menjadi binatang yang buas, lebih dari binatang. Binatang aja punya kasih sayang kok terhadap anaknya. Nggak ada binatang mengorbankan anaknya. Jadi kalau orang mengorbankan anaknya demi mendapat ilmu-ilmu sesat itu, maka dia sebenarnya orang yang kehilangan kesadarannya, kehilangan kemanusiaannya. Dan itu bahaya ilmu sesat. Jadi ilmu sesat itu terjadi karena apa? Kepercayaan yang semu, seolah-olah itu menjadi daya magis, padahal sebenarnya tidak.